Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Duniarto, NIM 1905510243. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya guna memenuhi tugas akhir yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga Citra Merek dan Positif Word of Mouth terhadap keputusan pembelian lampu LED dan under LED, studi pada CV Viatran Pijarjaya. Latar belakang keputusan pembelian konsumen diartikan sebagai proses pengintegrasian yang dikombinasi dengan pengetahuan konsumen untuk mengevaluasi alternatif dan memilih salah satu dari beberapa pilihan menurut Peter Donaldson tahun 1999. Selain itu, Vitama dan Rizal tahun 2023 mengatakan bahwa adanya stimuli atau rangsangan yang baik dari faktor luar maupun faktor dalam individu itu menjadi pengaruh individu dalam mengambil keputusan. Begitupun juga pada pembelian alat elektronik, contohnya lampu LED dan onderdilnya. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat lebih meminati lampu LED dibanding jenis lainnya. Selain itu juga banyaknya beredar merek baru dan onderdilnya dan harga murah ini mengakibatkan persaingan pasar elektronik semakin ketat. Ini menjadi fenomena. Lampu LED atau yang dikenali kemitung diode ini memiliki keunggulan seperti awet, harga terjangkau, aman untuk lingkungan, dan cahaya yang terang. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk tetap unggul dan bertahan di era persaingan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, diantaranya persepsi harga yang diteliti oleh Najah dan Cahyaningsih tahun 2020, citra merek yang diteliti oleh Fatmawati dan Solihah tahun 2017, dan positif word of mouth yang diteliti oleh Desha dan Alimuddin Rizal tahun 2022. Persepsi harga menurut Said Hamam didefinisikan sebagai evaluasi pelanggan tentang kesetimpalan harga yang dikorbankan dengan manfaat yang diperoleh dari produk. Lalu brand image menurut Color tahun 2012 diartikan sebagai persepsi dan keyakinan yang dirasakan konsumen mengenai merek dan tercermin dalam asosiasi dan tertanam di pikiran atau ingatan pelanggan. Selanjutnya, positif word of mouth menurut Anderson tahun 1998 diartikan sebagai perbincangan informal yang menekankan pada evaluasi produk yang berkaitan dengan kepuasan, kesenangan, pemberian informasi, cerita, rekomendasi, bahkan pamer. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh persepsi harga pada CV Viatran Pijarjaya terhadap keputusan pembelian pelanggan. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh citra merek di CV Viatran Pijarjaya terhadap keputusan pembelian pelanggan. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh positif word of mouth pada keputusan pembelian pelanggan di CV Viatran Pijarjaya. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dimana data yang digunakan berupa angka. Populasi merupakan calon konsumen PT CV Viatran Pijarjaya. Sampel diambil menggunakan teknik non-probability yang dimana sampel sudah ditentukan sesuai kriteria peneliti. Data diambil dari kuesioner yang disebar secara manual menggunakan media lembar pernyataan. Pernyataan bersumber dari indikator yang dikembangkan dari deskripsi para ahli. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model regresi linear dan diolah menggunakan program SPSS versi 23. Sampel ini diukur dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan Z kuadrat per 4 kali margin of error kuadrat. N di sini jumlah sampel, Z sebagai tingkat keyakinan, di sini signifikansinya 5% sama dengan 1,96 dan margin of errornya digunakan 10% agar jumlah sampel tidak terlalu banyak. Hasil penelitian yang pertama hasil uji koefisien determinasi. Tabel di samping menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square yang dimodifikasi ini menunjukkan nilai 0,698, artinya 69,8% keputusan pembelian dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel persepsi harga, citra merek, dan positif word of mouth. Sedangkan 100% kurangi 69,8% yaitu 30,2% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Hasil uji semutan atau JF, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 74.107 dan F hitung ini dengan tingkat probabilitas 0,00 signifikan ya, karena probabilitas lebih kecil daripada 0,00. Maka model regresi dapat dikatakan bahwa persepsi harga sebagai X1, citra merek sebagai X2, dan positif word of mouth sebagai X3 variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu keputusan pemilihan sebagai Y. Maka variabel dirasakan layak fit atau dapat dianalisis untuk lebih lanjut. Selanjutnya hasil uji potensis uji T ya. Berdasarkan tabel di samping dapat dijelaskan di sini standar signifikannya kurang dari 0,05 ya. Dari hipotesis 1 diterima karena nilai signifikan
kurang dari 0,05 dan nilai beta positif ya. Berarti dapat dijelaskan persepsi harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan. Selanjutnya hipotesis 2 juga diterima karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan nilai betanya positif. Yang dapat dijelaskan atau dinyatakan hipotesis 2 berarti citra merah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan. Selanjutnya hipotesis 3 juga diterima ya, nilai signifikan kurang dari 0,03 dengan nilai beta yang positif dan dapat dinyatakan positif vote Ahmad berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel hipotesis dengan variabel independen sebagai persepsi harga sebagai X1, citra merah sebagai X2 dan positif Ahmad sebagai X3 yang telah diuji terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pemilihan sebagai Y. Faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pemilihan adalah positif Ahmad dapat dilihat dari nilai beta sebesar 0,416, sedangkan variabel yang paling sedikit berpengaruh terhadap keputusan pemilihan yaitu citra merah dengan nilai beta sebesar 0,231. Hal ini berimplikasi langsung dengan CV Vitron Wijaya. Maka dari itu perusahaan harus tetap menjaga dan meningkatkan variabel independen tersebut guna mempertahankan dan meningkatkan keputusan pemilihan agar tetap unggul di era persaingan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.